Demikianlah bunyi firman Tuhan. Marilah kita dengarkan dengan baik. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan dan membelenggu membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya itu dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawa kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh firman Tuhan yang kita dengarkan ini membawa kita kepada satu situasi yang berada di Israel pada zaman itu adalah pergantian raja dari raja yang satu kepada raja yang lain, yang pada saatnya kepemimpinan Raja Manasye pada zaman itu sedang berada dalam keadaan ujian. Hidup ini adalah oleh Tuhan membuatnya sedemikian teratur, dan hidup bangsanya juga oleh Tuhan membuat semuanya teratur. Tidak ribet, tidak rumit, tetapi dalam keadaan yang teratur sedemikian, sehingga Tuhan mengharapkan suaranya didengarkan oleh bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh firman Tuhan yang kita dengarkan ini bahwa Tuhan memanggil Manasye dan rakyatnya tetapi menghiraukannya. Pengertian menghiraukan ini berarti tidak mendengar, tidak mematuhi, berarti tidak peduli. Yang pada akhirnya mereka diizinkan oleh lawannya untuk diperdaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau berbicara, manusia tidak mau dengar. Maka manusia sekarang banyak yang liar. Ada pendeta yang membunuh di apartemennya, pendeta Ronald Kobe. Hebat. Apa dan untuk apa jabatan itu sebagai pendeta, tapi adalah pembunuh? Maaf ya kepada Pak Kobe, kebetulan marga itu pas. Tapi situasi ini membuat kita dan mengarahkan kita kepada apa yang terjadi dalam situasi ini adalah tidak menghiraukan Tuhan. Bukan tidak banyak ini pendeta memberitakan firman Tuhan, tapi kemana firman Tuhan ini? Dan bagaimana dia menghidupi firman ini? Sekarang bukan lagi pemberitaan firman Tuhan, tapi bagaimana menghidupi firman. Dan orang suku-suku ini ruang tabu jadi tanah merapi-api loh, nama rakyat enak. Tapi masalah berapi-api atau berapi-api,
Tetapi bagaimana menghidupi firman itu sebagai firman yang disalurkan di dalam hidup. Maka sampai ada yang berbunuh luar biasa. Dan itu kita tidak heran. Karena itu adalah bagian daripada situasi yang harus kita baca dan kita simak. Yang menghidupi firman itu, atau dia hanya keluar saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, manusia selalu bikin runyam hidup manusia itu sendiri. Tuhan menginginkan kebaikan, tetapi manusia tidak mendengarkan. Maka di ayat yang ke-10 dari firman Tuhan ini, Manase dan rakyatnya tidak mendengar suara Tuhan itu. Mendengar bukan berarti dia tidak beribadah. Dia beribadah. Ibadah dokon dipuji pamangan di bang sodro yang ada daun serohana. Asal lima si buat semua itu. Pemujian dari mulut ini luar biasa sekali. Tapi hati bagaimana? Mungkin sebentar lagi akan ada deteksi hati. Benarkah ini memuji Tuhan? Maka akan jawaban daripada detektor itu. Benar. Karena kita tidak bisa melihat dari case-nya saja lagi, bungkusnya. Dan memang kita tidak bisa melihat apa yang di dalam. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam perkembangan zaman yang semakin modern, jangan harapkan di sana kasih semakin maju, tetapi akan semakin tergerus. Dan disinilah keberhati-hatian itu. Maka kita harus mendengarkan suara Tuhan. Puji Tuhan. Suara Tuhan adalah suara yang terbaik dari semua suara. Di manakah kita akan mendengarkan suara Tuhan? Di dalam ibadah persekutuan. Maka ibadah persekutuan yang sedang kita kerjakan ini adalah dalam mendengarkan suara Tuhan. Budu-budu dan suara dari batadak kolam ala di jami tahun. Tapi adalah dengan engkau bersekutu dengan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan itu di dalam hidup. Ini menopang iman firman Tuhan ini untuk kedekatan kita dengan Tuhan, untuk pendengaran kita dengan Tuhan secara pribadi. Karena itu kita harus membangun. Manase ini sebagai raja bisa-bisanya tidak mendengarkan suara Tuhan yang membangunnya, yang menghidupinya, yang memberkatinya sekaligus dan menjadikannya sebagai raja. Lupa. Bapak Ibu Saudara, ada perkataan lupa kacang akan kulitnya. Dan itu bisa-bisa saja terjadi di mana saja. Karena itu kita harus belajar akan sejarah di dalam Alkitab yang membuat kita untuk tetap dekat dengan Tuhan. Dalam ayat 11 akhirnya, Israel berada di Babel dan bukan di Yerusalem. Karena seorang raja yang memimpin rakyat itu bersama-sama berjemaah tidak menghiraukan suara Tuhan. Padahal Tuhan akan mencurahkan berkat, akan membuka tingkap di langit, akan membuka cakrawala pemikiran mereka untuk satu kemajuan, untuk berkat yang berlimpah. Tapi tidak peduli, karena apa, bersandar kepada pemikiran dan bahkan juga rekayasa yang bisa dibangun oleh mereka. Dan Tuhan mengizinkan. Jadi kalau ada dalam kehidupan kita ini kesulitan, barangkali Tuhan mengizinkan itu untuk
mengingatkan kita bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, kepedulian kita dengan Tuhan selama ini. Sehingga kesukaran sering kita hadapi, persoalan sering kita hadapi, dan lain sebagainya. Karena kita abai terhadap suara Tuhan yang memanggil dan mengarahkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sebagai cermin harus kita gunakan untuk mengoreksi diri sendiri, bukan mengkaca orang lain. Muladok yang kesalahan didongan, inuman didongkon, kita harus memaafkan. Adong-dong, si palut titik-titik bahan, lengkap cik. Kalau ada bisul harus diobati, bukan harus digerogoti sehingga bertambah sakit. Bagaimana caranya supaya bisul itu tidak semakin besar? Maka harus diobati, kasih tahu obatnya bagi kita yang tahu, berikan obatnya bagi yang memiliki. Bukan dia semakin dicongkel sehingga akan semakin menyakitkan. Firman Tuhan yang kita dengarkan ini mengarahkan kita kepada sesuatu yang telah terjadi dan kepada sesuatu yang sedang terjadi dan kepada yang akan terjadi di masa yang akan datang yang bentuknya kita tidak tahu. Penguasa sering menggunakan kekuasaannya kepada kepentingannya dengan mengorbankan orang lain. Ini yang terjadi pada hari ini, terjadi pada masa yang lalu, dan akan terjadi pada masa yang akan datang yang bentuk rupanya kita tidak tahu bagaimana caranya. Tapi ketika kita ada dalam naungan Tuhan, Tuhan akan menjagakan kita, Tuhan akan melindungi kita, dan Tuhan akan memeliharakan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan doa mereka, kembali mereka ke Yerusalem, kepada bangsanya, kepada kedudukannya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam hal ini ada sesuatu yang perlu kita simak. Mulut ujung Tuhan ini kurang merendah kita. Memang ditangihon Tuhan itu na cucu. Mula dong cuma menyadari akan kesalahannya. Ala udang bajolo merdosa kita. Asa gede Yesus. Unang bajolo merbeda kita asa merdami Yesus. Wah, kalau boleh jaga hadap ini. Saya dong memang nomor damai, nomor badan. Tapi keadaan di bangsa Israel pada saat itu jatuh dulu baru dipulihkan. Kita jangan seperti itu. Tetap kita harus mendengarkan suara Tuhan supaya kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, sehingga tidak jatuh bangun. Memang hidup ada yang jatuh bangun, tapi kita pilihkan hidup yang terbaik untuk tidak jatuh bangun, tetapi berada dalam kebangunan rohani yang terbaik yang dipimpin oleh Roh Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Kenapa kita perlu firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mendengarkan firman Tuhan sebatas menyenangkan diri. Kamu nomor senang perbini biarmu. Kalian tahu dunia memahami akan firman Tuhan itu betapa pentingnya. Untuk apa firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Margo bodoh kita alani antara di Bapak. Hidup kami siap kata di
berkata, di para pemain Tuhan Maha berkumpul guys. Dan kita percaya oleh karena kekuatan firman Tuhan yang membuat kita bersemangat, beribadah, beraktivitas, bercita-cita dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada seluruh firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi betapa pentingnya firman Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita, karena kita pasti ada lemahnya. Akan bisa kita lemah karena penglihatan kita. Habere bermata, bohang, kita begale dan bergugu. Alai moradong hata di mata anak manusia kita demi bergugu. Kekuatan kita bisa dipulihkan ketika kita merenungkan firman Tuhan yang membangunkan kita untuk sikap kita menghadapi apa saja yang kita hadapi. Yang kedua, kenapa perlu firman Tuhan bagi kita adalah firman Tuhan itu sebagai jawaban. Ada kesulitan, ada pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan kita, tapi sekaligus ada firman Tuhan di situ jawab. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, jangan mencari jawaban dari sekeliling. Dikala firman Tuhan itu masih ada jawaban yang terbaik. Berserulah kepadaku, maka saya akan mendengarkanmu, bahkan memberitahukan hal-hal yang tidak engkau ketahui. Itu kan luar biasa. Ada sesuatu yang kita perlukan, yang membuat hati kita gundah, yang membuat hati kita tidak bersemangat, berseru kepada Tuhan, engkau tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Tuhan kita percayai sebagai jawaban. Nah, bangsa Israel ketika mereka berdoa, susah Tuhan di Raja Asyur, di Babylon Tuhan menjawab. Kita pun sedemikian. Namun ada Tuhan situasi kau. Namun ada perjalanan di Tuhan akan menjawab. Berikan suara dari dalam hati yang tidak keluar. Ada umar panjang. Hirana berputar di bagasan adorana. Alenak keluar suaranya. Ale bereburan bayuna. Ini matang yang nama nutup itu. Masuk ke kamar. Mencari jawaban daripada Tuhan. Tak perlu didengarkan oleh siapa. Cukup saja Tuhan mendengarkan itu. Dan suaranya dari dalam hati kita ini. Holanda balik masuk rumah mengatai. Maka waram ini berdebuan. Hai ngaruh hatai tabasah. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan dengan segala sesuatu yang sedang dihadapi, dengan segala sesuatu yang akan direncanakan ke depan. Nantikan jawaban Tuhan itu dan pastikan itulah yang terbaik. Yang ketiga, betapa pentingnya firman Tuhan itu yang berisi kepastian di dalam kehidupan kita. Adakah sesuatu yang pernah kita rencanakan di awal-awal kehidupan kita ketika anak kecil dan terjadi di masa kita sekarang? Satu kepastian yang pernah kita catat. Saya ada. Bapak Ibu semua pasti ada. Boleh di sekolah minggu hapus. Ada sesuatu akhir-akhir ikannya kokoh di sekolah minggu terjadi kepada hidupnya yang sekarang. Itu kisah tingkat remaja. Ada sesuatu yang direncanakan yang terjadi pada hari ini
sebagai suatu kepastian. Ketika pemuda adakah sesuatu yang direncanakan yang terjadi ketika dalam hidup pada saat ini sebagai sesuatu kepastian, kita harus mencatat perjalanan kita, mulai daripada hal-hal yang terkecil sampai dengan hal-hal yang besar, sehingga kita di sana akan banyak bersyukur. Tayo pardalanan ni Guru tayo mulai sana menek. Tayo pardalanan ni Guru tayo sahat tu tanong anong. Tayo pardalanan ni Guru tayo disambut lagalubang alayarong na Tuhan madungan kita. Patut kita bersyukur sebagai hal kepastian bahwa Tuhan itu ada, menunjukkan yang terbaik bagi orang-orang yang percaya kepadanya, dan kepastian jawaban doa itu ada pada tangan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan itu juga adalah sumber ketentraman dalam hidup kita. Jangan pernah harapkan uang menjadi ketentraman. Uang itu adalah bagian daripada penguasaan kita oleh Tuhan yang mengizinkan. Tapi ketika kita ada firman Tuhan yang menguasai hati dan pemikiran kita, maka rasa tenteram dan damai itu, rasa sukacita itu, rasa tidak berkekurangan itu akan ada pada kita. Dan itu juga harus kita rasakan. Itu holinai. Inamu. Benarkah itu? Sekarang banyak uangnya rasanya berkekurangan. Alayarong terjol mahu mereng dengan dong alia di hadihana, seolah-olah tidak berkekurangan. Jadi dia pilih itu, saya pilih aksi pilih itu. Tetapi bagaimana kita menikmati firman Tuhan yang sampai kepada kita? Siapa tak bisa usul katanya di mata tegar-tegar kita pertumbuhan proporsional. Karena itu jadikan itu firman sebagai sesuatu yang membuat hati kita tentram. Dalam keterbatasan kita bisa tentram. Dalam kesulitan kita bisa tentram. Karena apa? Ada firman Tuhan yang membuat kita kuat. Dan ketika kita kurang akan firman Tuhan, maka mudah kita jatuh dalam dosa. Jadi akibat daripada kurang firman Tuhan, mudah jatuh dalam dosa. Berpikiran yang negatif thinking, salah paham, salah pengertian. Itu kalau kurang firman Tuhan. Akibat daripada kurang firman Tuhan, mudah kita khawatir. Bulan kami sekolah saja motor kuat bah. Ya nama langsung tahoro. Harong langsung dulu habis sekolah. Tahoro polas. Atau dipercayai orang untuk memakai dulu dan dibayar. Ayo orang apa sih jauh kami jauh mah? Jadi pembangun roh dipercaya dan mempercaya. Akibat daripada kurang firman Tuhan, mudah dendam, mudah sakit hati. Jadi orang-orang marsahi rohana. Dan budak dope hata di mata di pasur-pasur di sana. Bukan firman Tuhan yang kurang banyak, tapi tidak direnungkan. Sepanjang umur kita ini bukan tidak banyak firman Tuhan kita dengar, tapi bagaimana kita untuk merenungkan firman Tuhan itu sebagai firman yang berkecukupan di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hai gudang pindah di sini prasmanan julo bulu buat no di mana
dan berbudiman dan menolong. Sagodang-godang di firman Tuhan petolhas. Kalau kita tidak menangkap itu, sama dengan tidak ada. Nunang inokon aja doang per minggu, betul, mengisi absensi. Patuduhur diri soalnya tuh pestain. Yang diberek debatado salutna, tapi lebih diperbugui debatado. Isi nama parohah akan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Harap nama parohahon kata di Tuhan dong. Namun mengaplikasikan di bagasan uluna. Mardame makamu sama kamu. Ayo kata di Tuhan. Itu amat si waktu sih. Selesai itu. Jadi tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, tidak ada yang salah paham dan lain sebagainya. Akibat kurang firman Tuhan itu, gimana murah-murah buruk, satu buruk, berbicara itu apa buruk. Jangankan mendengarkan suara daripada anak-anak. Seperti dana hinak ini ketika Yesus di berusaha terganggu. Memang begitulah dia sebagai anak-anak. Tapi ketika kita tidak memperhatikan, sejauh yang bisa saya perhatikan dari depan pintu, saya merasa terganggu. Percuma mahaloroni atau mana tu saudara. Udah di parang pamunak pe, hujan bitaw katong direngin dong. Isi dong nama rangan-rangan. Isi dong nama parahaman, isi dong nama kuat-kuat. Itu adalah secara psikologi saya perhatikan itu semua. Tapi kita semua harus memperhatikan, sebab untuk kita lah itu apa yang kita dengar. Jalur maniau, jalur maniau. Isi betul pengertian. Buat tahu pas berita nauli, jalur kita mana di kita. Asai mergugul kita. Puji Tuhan. Haleluya. Udah dipasok windah ini di sini. Tas gabi lanak perlu makan lagi. Buat mah tu piringmu. Pangan mah. Paguluhok mah. Asa mergugul. Orang yang kurang firman Tuhan itulah orang yang ambisius. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kurang dia pemahaman firman Tuhan, ya kan sama dengan sekuler, ambisius. Ada pemahaman firman Tuhan yang perlu. Sarupa nih, di Rutumagon, pengembalaan daripada penginjilan. Penginjilan itu adalah keluar, pengembalaan itu adalah ke dalam. Boleh wapungu godang ikut patulai tureo. Alai mulu sodok mepungu angkat patulai tureo. Adong mulu jolma. Holang naik patulai tureo nang adong. Alai baju masih. Penginjilan itu adalah panggilan. Tugas penginjilkah itu bukan tugas kita semua. Maka dikatakan kepada kita harus menjadi terang dan garam untuk sendiri. Bahasa sulitkah untuk menginjili Tuhan? Ayo doamu lebar minggu. Tak kaya mau beri tu gereja. Enak kaya toh di gereja terlita. Oh, ada mana mengelusi. Di GBS ko amin, bak boleh ada ay na aku begitu sa gereja kita. Tapi ako biar ke gereja. Yang kedua, bilang saya seorang yang nasi. Ay dulu dia ako mangmaniw. Jadi dia ditinggal. Oh, dulu kami mah. Jadi dia orang terdapat gereja. Jangan dulu. Saya orang menasuni iman nama rohahon. Pakai hati, pakai feeling. Sehingga
ada yang terkumpul untuk digembalakan, untuk digembleng, untuk diberikan nutrisi makanan rohani itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami sangat berharap kepada kita semua. Semua kita akan menjadi saksi. Budang bicara, naik berjubungan. Mulu cara dunia semua, mulu cara Tuhan kita halak kawal sebelum boha. Apa kimat? Supaya apa? Ada teman kita untuk bersuka cita, memuji Tuhan. Ada saudara-saudara kita yang boleh saling menguatkan, yang boleh saling mengasihi. Guru saling mengasihi oleh saya, kamu saling mengasihi kita semua, saling menguatkan kita, saling memotivasi dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus perhatikan ini sebagai sesuatu tugas dan tanggung jawab anak-anak Tuhan. Intinya dengarlah suara Tuhan. Maka seperti Manase dari Israel yang sudah terpukul lalu bertobat dan Tuhan memulihkan adalah sebagai gambaran bagi kita. Jangan kita sudah jatuh lalu bertobat, tetapi mari kita dengarkan suara Tuhan dengan baik-baik dalam panggilannya, dalam pemeliharaannya, dengan ketaatan dan kesetiaan. Puji Tuhan. Haleluya. Itu saja intinya. Jadi unang jorok marsahid kita asal merau menuju Tuhan. Itu kemuhan, itu kesehatan kita. Naik mah kita menuju Tuhan, menuju Tuhan, menuju Tuhan. Itu ki pubus kita itu ki sorok gereja, rora itu gereja. Dua dong kesibukan ini berlindung di balik kesibukan jangan. Tapi dengan hikmat gunakanlah kesibukan itu dan sibuk juga untuk Tuhan. Sebagaimana kita sibuk akan dunia ini, akan kepentingan diri kita, sibuk juga kita untuk Tuhan. Gunakan waktu dengan baik, gunakan kesempatan dengan baik, sehingga kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam naungan Tuhan, terutama ada dalam perencanaan Tuhan yang terbaik bagi kita yang tidak terpikirkan oleh kita. Tuhan memberkati kita semua, memberkati keluarga lepas keluarga, memberkati gereja kita, para pelayan Tuhan semuanya diurapi oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, dimuliakanlah Dia saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita